Baik pemirsa, masih bersama dengan Uniska Kediri melawan pandemi. Hari ini bersama dengan Pak Ali selaku Rektor Uniska Kediri. Tadi sudah banyak yang dibahas ya terkait dengan bagaimana profil Uniska, kemudian lagi kerjasama dengan berbagai pihak, juga bahkan dari perusahaan-perusahaan yang dilakukan oleh Uniska Kediri, dan juga program-program baru yang nantinya akan ditawarkan kepada Anda mahasiswa baru yang sudah mendaftar di Uniska Kediri. Kalau kita lihat nih Pak, di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan tema Uniska Kediri melawan pandemi, tentunya proses perkuliahan juga berbeda. Bagaimana Pak? Iya, ini sudah kita putuskan 60-40. Jadi orang nyebut blessing in disguise ya, hikmah di balik bencana. Bahwa dengan daring kemarin sudah berjalan hampir 3 bulan itu, kemudian memberikan pelajaran pada kita, memang kuliah tidak mesti harus tatap muka. Maka mulai ajaran yang datang kita sudah mulai di mix, di blended ya, bahwa 60 tatap muka yang 40% dengan tetap online. Tetap online-nya tidak boleh dari rumah masing-masing seperti kemarin, harus dari kampus. Dan programnya harus jelas, planningnya jelas, evaluasinya juga jelas. Ya, ini ternyata lebih menawarkan variasi. Ya. Dengan demikian, yang akan datang kita coba pertahankan apakah tetap 60-40. Tapi sementara sudah putuskan 60-40. Jadi 60 untuk tatap muka, dengan sampai hari ini masih protokol kesehatan masih kita gunakan, jadi pakai masker dan jaga jarak ya. Kemudian seperti Yudhisin kemarin juga tetap ada jarak. Makanya kayak Fakultas Ekonomi itu sampai 6 kali Mbak, 300 itu ternyata nggak bisa, karena harus jaga jarak sama dengan pakai masker itu. Kuliah juga begitu. Sudah berjalan, hari ini sudah berjalan sebenarnya, bukan yang masih lama pun juga sudah mulai tatap muka, tapi dengan tetap menggunakan protokol kesehatan begitu ya. Oke, kalau kita flashback sedikit. Dengan catatan di Uniska, kita tetap di samping itu tetap bagaimana karena pandemi ini menyangkut hati Mbak ya, walaupun maskeran double saya boleh hatinya susah kan percuma. Di Uniska tetap kita kembangkan bagaimana hati kita tetap kembali sing moho kuwasa, itu kan imunitas meningkat. Kita mencoba tidak 100% hanya protokol kesehatan di mana sempit hanya pakai masker dan jarak, enggak. Jadi hati. Jadi kita tetap bagaimana kayak kita upayakan sebelum kuliah itu mesti baca sholawat dulu misalnya ya. Kemudian di akhir perkuliahan juga baca doa bareng-bareng. Ini sudah kita SK bareng-bareng. Sholawatnya juga sudah putuskan bareng-bareng. Sholat mujiyat itu. Bagaimana itu imunitas supaya meningkat. Bahkan itu sebenarnya sudah kita rancang sebelum ada pandemi itu. Baik, itu adalah salah satu sisi kalau kita ambil dari segi positifnya ada pandemi ya, begitu juga membantu para mahasiswa untuk lebih meningkatkan imannya. Iya, karena kita kan dengar di mana-mana bahwa belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Yang bisa mengalahkan corona adalah ya dengan imunitas. Setelah imunitas itu kan tidak boleh takut. Urusan takut, urusan panik kan urusan hati. Tidak hanya 100% urusan masker. Nah, disinilah di kampus ini, maka lihat aja kampus kita kan sudah mulai ada belajar cukup ramai, tapi hatinya yang penting. Ya apa sebelum kuliah itu mau sholawat bareng-bareng. Bagian daripada imunitas dibalik ini pada sing mohowoso sing murbahing tuh mati itu. Iya, betul. Kalau flashback sedikit Pak terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, ini juga dilakukan secara daring karena new normal. Ini bagaimana? Sejak awal begitu, tapi nyatanya hampir semuanya tetap datang ke kampus itu. Sampai hari ini bahkan orang tuanya juga masih datang. Tapi kita harus tetap protokol kesehatan ya tetap kita perhatikan. Kemarin yang jubel banget itu yang karena antri begitu. Tapi tidak tahulah masyarakat kita itu memang masyarakat yang belum daring minded ya. Jadi ya tetap sudah online tuh tahu-tahu masih datang ke kampus juga. Tidak apa-apa, kita layani pakai online, monggo, pakai
pakaian monggo. Cuma yang luar biasa KKN ini sama dengan KKN seluruh Indonesia. Jadi mahasiswa itu ada yang dari Okan Komering Ulu Palembang, ada di Padang, ada dari Aceh, ada yang dari Kalimantan itu, ada di Balikpapan, ada di Samarinda. Jadi KKN-nya di sana. Jadi KKN kita di seluruh Indonesia. Oke, KKN-nya ini juga berbeda. Iya, KKN-nya KKN karena dulu KKN-nya ke tematik, kita tidak, karena dalam kondisi KKN mandiri. Jadi bisa di rumahnya masing-masing, di kampungnya. Boleh berkelompok maksimal 5 orang lah gitu. Tapi berarti kayak KKN kita di seluruh Indonesia. Iya, betul. Ada, karena mahasiswa sendiri juga tidak hanya Kediri. Mahasiswa kita ada yang dari Papua, ada yang dari Timur Timur, ada mahasiswa kita dari Timur Timur. Oke, baik. Kalau untuk proses KKN-nya sendiri selama ini bagaimana, Pak? Kalau dulu KKN-nya KKN tematik, jadi disebar di beberapa karesidenan. Udah jelas 1 bulan begini diatur lah. Umumnya daerah Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Nganjuk. Ini sekarang tidak mungkin ya. Silahkan kita beri pilihan ke kampungnya masing-masing. Dengan demikian KKN tahun ini KKN pada hampir seluruh provinsi kan masih kita ada. Iya, oke. Tapi meskipun di rumah masing-masing kegiatan masih berjalan. Bisa. Jadi LPPM kita sudah menyiapkan bentuk pola monitoring. Bahkan bagi mereka ya sampai sekarang, misalnya kemarin dari Okan Komering Ulu ya, Sumatera Selatan, kan bisa pakai Zoom, pakai dengan LPPM. Jadi programnya apa kan harus ada persetujuan dengan LPPM juga dan pembina. Bisa. Outputnya juga berbeda, Pak, tentunya ya dari tahun sebelumnya. Ini sedang proses monitoring, Pak. Kita belum bisa menyampaikan hasil, tapi saya yakin hampir semua sama. Dan kelebihan tahun ini adalah kita tetap menyisipkan program bagaimana menjelaskan masyarakat tentang pandemi ini juga. Jadi tema apapun KKN yang dilakukan oleh mahasiswa tetap kita minta untuk menjelaskan tentang pandemi kepada masyarakat. Oke, baik. Sekaligus juga untuk mengingatkan bahwa tetap harus mematuhi protokol kesehatan, seperti itu ya? Iya, hanya bagi kami saya sudah tegaskan protokol kesehatan tidak perlu dimaknai terlalu sempit. Urusan masker, urusan jaga jarak, urusan hati. Jadi akan selalu dikatakan oleh pemerintah, katanya ketakutan lebih bahaya daripada coronanya. Maka disinilah di UNISKA kita beri kita bekali sholawat munjiat tadi. Iya. Kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan KKN. Nah, kalau untuk masa pengenalan mahasiswa sendiri atau ospek bagaimana, Pak? Iya, sama nanti, hanya prosesnya terlalu tidak seperti dulu. Mungkin lebih praktis. Lebih praktis, hanya pembukaan aja mungkin jadi satu, setelah itu di fakultasnya masing-masing kita latih leadership dengan program mulai manajemen, mulai bagaimana ngatur organisasi, bagaimana ngambil keputusan, bagaimana membuat program, bagaimana evaluasi, itu semua sudah kita siapkan. Oke, baik. Tentunya dari tim timnya sendiri juga sudah siap untuk bagaimana tetap bisa menjadikan calon mahasiswa baru ini mengenal kampus tetapi secara daring, begitu, Pak? Makanya jadi tetap, makanya dengan 60-40 itu termasuk ospeknya juga dengan cara seperti itu, tapi tetap ada tatap muka. Oke, baik ya. Ini juga merupakan sebuah pembelajaran baru. Siapa tahu nanti beberapa tahun ke depan kita sudah melakukan 4.0 begitu, semuanya dilakukan secara online. Nah, UNISKA sendiri ini juga sebenarnya sudah mencoba sejak sekarang, begitu. Hanya memang tidak mungkin semuanya pakai online karena sudah menyangkut karakter, menyangkut akhlak, tidak bisa lewat daring, harus tetap ada tatap muka. Oke, baik pemirsa, kami akan segera kembali hadir di dialog khusus bersama dengan UNISKA Kediri usai jeda pariwara berikut ini.